Mams, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau share mainan edukatif dan juga ini bermain untuk anak usia 0-3 bulan. Tipe-tipe mainan apa aja, beli di mana, dan juga opsi alternatifnya akan dibahas tuntas di video ini. Disimak terus sampai akhir videonya ya. Bagi Mams yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu. Selamat menonton! Mainan yang pertama ini ada shooting blanket atau shooting towel. Mainan ini kegunaannya banyak banget ya Mam, terutama untuk menstimulus sensori si kecil. Nah, kenapa ini namanya shooting blanket? Karena ini mampu menenangkan bayi ya Mam. Jadi fungsinya ini mirip seperti empeng untuk memberikan kenyamanan bayi, terutama ketika bayi sudah mengenal separation anxiety atau ketika dia sudah mulai mengerti ketika terpisah dengan kita. Tekstur dan bahan yang bergelombang yang ada pada selimut ini juga bagus untuk melatih sensorinya ya Mam. Jadi kalau dia pegang-pegang gitu, itu bagus untuk melatih sensori, terutama sensori perabanya. Kain-kain dan pita yang ada di pinggir-pinggirnya itu pun juga bisa dipakai untuk sensori peraba dan juga latihan menggigit si kecil ketika dia sudah mulai memasukkan segala sesuatu ke mulutnya atau ketika fase oralnya sudah dimulai ya Mam. Apalagi mainan ini juga sudah dilengkapi teether yang bisa dia gigit. Selain itu, mainan ini juga bisa dipakai untuk storytelling ya Mam. Jadi bisa digunakan fungsinya seperti finger puppet atau boneka jari. Jadi kita bisa bercerita sambil menggerakkan bonekanya. Kalau Mam dengar tadi juga dia ada suara kerincing gitu ya Mam. Jadi dia bisa dipakai untuk sensori pendengaran juga. Nah sayangnya yang aku beli persis seperti ini tuh udah jarang banget yang jual Mam, karena ini barang impor. Tapi ini aku nemu yang lain di Shopee yang agak mirip. Seperti ini ya Mam penampakannya. Untuk harganya ini sekitar 130.000 ya Mam. Untuk link pembeliannya seperti biasa aku cantumkan di description box ya. Yang kedua adalah high contrast book. Bisa yang board book seperti ini atau bisa juga yang soft book, tapi aku lebih rekomenin untuk newborn itu yang soft book ya Mam. Jadi dia bisa untuk sekalian latihan sensori perabanya juga. Aku udah pernah bahas sedikit di video yang 10 barang wajib punya untuk newborn. Kalau high contrast book ini sangat bagus untuk melatih penglihatannya si kecil. Karena untuk bayi baru lahir itu belum begitu mengenal banyak warna dan lebih mudah bagi mereka untuk melihat warna-warna seperti hitam, putih, atau merah. Selain ini bisa menstimulasi penglihatannya, membacakan buku juga bisa melatih pendengarannya ya Mam. Daripada sering kita dengarkan musik-musik atau murotal digital, lebih baik kita bacakan langsung buku atau bacakan langsung Qur'annya kepada mereka. Selain itu biasanya konten dari sebuah buku itu juga bagus banget ya Mam. Kayak yang aku punya ini, dia bisa mengenalkan anak pada tauhid yang merupakan fondasi yang sangat esensial dan harus dikuatkan sejak dini. Untuk softbook, selain buku yang high contrast, juga ada rekomendasi softbook lain yang isinya tentang bayi newborn ya Mam. Contoh bukunya seperti ini. Dan ada juga softbook lain yang isinya bermacam-macam seperti terbitan dari Fox and Bunny ini. Silakan Mam pilih sesuai preferensi masing-masing ya. Selanjutnya masih mainan yang bisa menstimulasi penglihatan dan pendengaran, yaitu si Squeaker Playgrow ini. Sama seperti buku yang tadi, ini pernah aku bahas juga di video yang 10 barang newborn wajib punya. Karena menurutku memang banyak banget kegunaannya dari mainan ini. Aku sarankan banget untuk pilih squeaker yang bentuknya seperti ini, karena akan lebih mudah dipegang oleh bayi. Dan itu juga bisa melatih motorik halusnya di kemudian hari, jadi bisa lebih awet ya Mam. Sebenarnya masih banyak pilihan squeaker yang lain, cuma aku lebih pilih yang Playgrow ini, karena dia suaranya nggak terlalu nyaring ya Mam. Jadi dia tidak menyakitkan telinga, terutama telinga bayi baru lahir. Cara untuk memainkan squeaker ini untuk bayi baru lahir agar efektif yaitu dengan cara membunyikannya di depan matanya, lalu kemudian memindahkannya ke kiri atau ke kanan. Dengan seperti itu, selain membantu untuk menstimulasi pendengarannya, kita juga bisa melatih dia untuk mulai menguatkan otot lehernya. Dengan cara seperti itu juga kita bisa mengetahui pendengaran atau penglihatan si kecil itu baik-baik saja ya Mam. Mainan ini di anakku bisa bertahan sampai dia usia 11 bulanan, di mana dia udah mahir banget untuk memencet squeaker ini dengan tangannya sendiri. Jadi lumayan tahan lama ya.
Yang keempat selanjutnya adalah baby gym playmate seperti ini. Ini yang aku punya dari Sugar Baby. Ini salah satu mainan favorit aku juga karena ini bisa tahan lama, bisa sampai anak usia 8 bulan atau ketika dia sudah bisa duduk sendiri, biasanya dia udah mulai bosan si mainan ini. Yang aku suka dia ini banyak banget cara mainnya, Mam. Jadi dia bisa untuk tummy time atau bisa juga sambil dimainkan ketika anak tiduran. Dan bagian favoritku adalah mainannya ini bisa dicopot seperti ini ya, Mam. Jadi kita bisa memainkan beberapa part dari mainan ini dan kita bisa membawanya kemana-mana. Seperti kerincingan ini sering banget aku bawa untuk ketika di jalan atau ketika mau ke rumah orang tua gitu, biasanya aku bawa. Dan ini dari segi plastiknya dia juga aman untuk bayi, aman dimasukkan ke mulut karena tidak ada bagian yang tajam ya, Mam. Jadi ini lumayan smooth, pinggiran-pinggirannya halus, nggak berbahaya jika dimasukkan ke mulut bayi. Part lainnya yang aku suka itu bagian dari cerminnya ini. Ini bagus banget untuk bayi belajar mengenal dirinya ya, Mam. Meski pantulannya juga nggak sejelas kaca beneran sih, tapi ini aman karena dia terbuat dari plastik dan nggak akan pecah ketika dimainkan oleh bayi. Baby gym playmat seperti ini juga banyak variasinya ya, Mam. Ada juga yang bentuknya bulat dan biasanya dia ada pagaran pinggirnya gitu, dimana pagarannya itu sendiri biasanya berfungsi ketika anak udah mulai bisa maju merangkak gitu ya, Mam. Jadi biar anaknya nggak kemana-mana. Dan aku lebih rekomendasiin yang bentuknya bulat seperti itu sih, Mam, karena lebih luas dan lebih aman. Selanjutnya adalah mainan yang bisa menstimulasi pendengaran bayi ya, atau rattle biasanya. Cuma ini yang aku punya ada kumpulan kancing seperti ini dimasukkan dalam toples, dan ini juga bisa dijadikan alternatif sebagai pengganti rattle. Aku pilih pakai kancing seperti ini karena akan lebih tahan lama. Soalnya ini kancing permainan Montessori juga ya, Mam. Jadi bisa dipakai sampai dia usia 4 tahun atau bahkan 5 tahun. Dan menurutku fungsinya sama saja seperti rattle. Kancing dengan warna-warni seperti ini juga menarik untuk bayi dan bisa menstimulasi penglihatannya juga dengan memperkenalkan warna-warna yang cerah. Yang aku suka juga dari bentuk toples ini adalah dia bisa dijadikan mainan tummy time juga, bisa digelindingkan seperti ini, jadi bayi ada keinginan untuk meraih, sehingga bisa memperkuat otot-otot yang kelak akan dipakainya untuk merangkak. Kekurangannya adalah bunyinya ini agak nyaring ya, Mam, jadi kalau mau digerakkan pelan-pelan aja, dan kalau misalnya Mams kurang sreg, bisa diganti dengan pasir atau bumbu dapur seperti merica, kemiri yang bisa membuat bunyi-bunyian yang halus. Selain itu juga, kelak toples ini bisa digunakan sebagai botol sensori. Jadi, satu toples ini bisa banyak manfaat ya, Mam. Selanjutnya adalah boneka atau puppet. Nah, tapi sebenarnya yang lebih direkomendasi ini tuh finger puppet ya, Mam. Jadi itu bisa digunakan untuk storytelling atau bercerita, dimana jika kita menggunakan boneka, anak akan lebih tertarik untuk memperhatikan ya, Mam. Dan juga kita akan menjadi lebih interaktif dalam bercerita. Boneka yang direkomendasikan boleh boneka yang berupa anggota keluarga atau manusia gitu. Bisa juga boneka hewan, jadi kita bisa sambil memperkenalkan anggota keluarga dan juga hewan. Tapi untuk boneka hewan itu kembali ke mams masing-masing ya, karena ada syariat Islam yang tidak memperbolehkan kita untuk membacakan fabel atau binatang yang berbicara ya, Mam. Boneka-boneka seperti ini itu umurnya akan tahan lama insya Allah ya, Mam, karena akan banyak manfaatnya. Bahkan bisa dipakai untuk terapi bicara pada anak-anak yang telat berbicara. Jadi boneka seperti ini memang bisa melatih anak untuk berbicara dan juga berekspresi karena melihat ekspresi kita sambil bercerita. Selain itu, boneka seperti ini yang berukuran kecil yang bisa mereka peluk itu kelaknya bisa jadi boneka kesayangan mereka, dan itu biasanya bisa membantu mereka untuk tetap tertidur ketika kita tidak ada di sekitar mereka. Jadi ini fungsinya mirip seperti soothing blanket yang nomor 1 tadi ya, Mam. Bisa sebagai objek kesayangan mereka yang bisa menenangkan mereka. Untuk yang gender anaknya laki-laki disesuaikan saja untuk dipilih boneka yang sesuai dengan gendernya. Jadi dipilih untuk yang tidak terlalu feminim mungkin ya, Mam. Yang terakhir adalah ide bermain tanpa mainan. Salah satunya adalah Cilukba. Kalau Moms baru-baru ini pernah nonton video dari TED Talks-nya Molly Wright
yang lumayan viral banget ya Mam, karena yang memberikan TED Talks ini adalah anak kecil, di mana penontonnya adalah orang dewasa. Kalau Mams mau link penuhnya ada di description box nanti, aku lampirin ya. Di sana dia berkata bahwa Cilukba bisa mengubah dunia. Karena apa? Karena Cilukba bisa meningkatkan koneksi dan bonding antara anak dan orang tuanya, di mana hal tersebut akan menjadi fondasi emosional yang kuat untuk bekal si kecil ketika dia besar nanti. Efek yang dirasakan merupakan efek jangka panjang ya Mam. Bisa mempengaruhi cara belajarnya di sekolah kelak, bersosialisasi dengan orang lain, melaksanakan ujian, dan masih banyak efek lainnya yang dipengaruhi oleh hal sekecil bermain Cilukba. Terdengar sepele ya Mam, tapi Cilukba juga bisa membuat tingkat sekuritas anak itu menjadi tinggi. Jadi ketika kita sering mengajak anak main Cilukba, separation anxiety anak itu akan menurun secara signifikan. Ini juga akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan dirinya kelak ketika dia memasuki usia dewasa. Jadi mumpung anak masih kecil, sering-seringlah bermain Cilukba, dan juga paling penting adalah sering ajak ngobrol. Kurangi perdengarkan musik atau murotal digital seperti itu ya Mam. Karena meskipun murotal itu baik, tapi lebih baik lagi jika kita yang membacakannya. Karena otak anak itu berdasarkan penelitian akan lebih berkembang jika banyak mendengar suara ibunya loh Mam. Jadi yuk demi memaksimalkan 1000 hari pertama kehidupan anak di mana otak lagi berkembang pesat, sering-seringlah mengajak anak berinteraksi dan bermain. Selama anak masih di bawah 1 tahun, itu penting banget untuk mengajak anak berbicara karena perkembangan bahasa itu paling maksimal di bawah 1 tahun loh Mams. Semangat selalu untuk mengajak anak bermain. Sekiranya segitu dulu video dari aku, semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Makasih.